silakan. Yang kekurangan guru di Sangatta. Silakan Bapak Direktur. Akses sudah hilang ya. Ya, baik. Dengar saya, Pak Victor? Baik, terima kasih. Kaitan dengan harapan Pak Victor tadi saya sampaikan memang beberapa pertemuan-pertemuan kita beberapa waktu yang lalu di Jakarta atau di beberapa tempat dengan para guru, salah satu keprihatinan dan juga harapan dari teman-teman kita adalah kekurangan guru di mana-mana, termasuk di daerah Jakarta yang juga dirasakan sangat kurang guru, apalagi di sekolah-sekolah negeri. Dan ini memang sehingga kebijakan dari Dirjen waktu itu mengeluarkan satu semacam edaran atau apa untuk di paroki dilakukan kegiatan pelajaran agama, karena memang di sekolah negeri tidak ada banyak sekolah yang tidak punya guru, sehingga dilakukan seperti itu pelajaran di sekolah supaya mereka bisa dapat pelajaran dan juga mendapat nilai di sekolah. Nah, kaitan dengan pengangkatan, memang beberapa waktu lalu ada pengangkatan kegiatan, tapi memang sangat terbatas untuk formasi-formasi. Ini menjadi masukan, dan memang untuk pengusulan itu teman-teman dari daerah. Jadi itu mesti dari Kanwil, dari kabupaten mengusulkan ke provinsi, provinsi mengusulkan ke Kementerian Agama, itu namanya di sekjen yang ngurus. Selalu saya bilang teman-teman daerah itu supaya ada tembusan ke kita sehingga tembus kita koordinasi di sini. Jadi itu kaitan dengan kepegawaian, itu kewenangan di sana. Di samping itu juga kalau sudah ada formasi, biasanya waktu tes itu banyak yang tidak memenuhi syarat. Misalnya ada satu daerah formasinya 10 orang. Nah, setelah ikut tes dalam sistem chat, yang lulus hanya 2 orang. Yang lainnya tidak memenuhi passing grade-nya, itu yang menjadi persoalan. Kita sudah susah untuk mendapat formasi, setelah tes juga tidak memenuhi syarat seperti itu. Jadi baik, ini menjadi masukan ya Pak Victor ya, untuk kita kaitan dengan harapan itu, ini menjadi masuk untuk kita, nanti sampaikan juga Pak Sekretaris karena kaitan dengan kepegawaian itu. Saya kira untuk jawaban itu, terima kasih ya. Terima kasih Bapak Direktur. Selanjutnya, karena pertanyaan ini lebih banyak tentang RPP, KIKD yang tadi dipaparkan, maka kepada 3 narasumber kami persilakan untuk memberikan respon, jawaban. Pertama Pak Atrik dulu, atau Pak Sulis? Ya. Terima kasih Bu. Dari Pak saudara saya Pak Anton Matio Utomo dari Bali. Selamat bertemu, tetapi sayangnya kita seperti ini Pak ya. Berkaitan dengan pertanyaan tentang model pembelajaran tidak muncul dalam kegiatan inti. Apakah boleh diabaikan atau bagaimana? Kurang lebih pertanyaannya kalau saya tangkap seperti itu ya Pak Madya ya. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, memang dalam situasi seperti khusus ini kami sebenarnya bahasanya tidak boleh atau tidak mengabaikan Pak. Jadi bahasa kami itu adalah menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang kami hadapi di lapangan. Jadi maka kami tidak berpedoman kepada sintak-sintak baku yang sudah ada. Seperti misalnya kalau dulu kita mengenal langkah seperti saintifik, mulai dari mengamati, kemudian dan seterusnya, kemudian ada diskusi, kemudian juga ada istilahnya laporan dan seterusnya, itu kami tidak bisa lakukan yang seperti itu karena
langkah-langkah yang memerlukan kerja sama kelompok, contohnya Pak, itu sangat sulit kami lakukan untuk mengkoordinasi peserta didik. Apalagi dalam kondisi seperti itu, tidak bisa dipungkirin bahwa di sekolah kami itu kalau dalam proses pembelajaran, kadang-kadang yang online pun tidak semuanya bisa, karena ada siswa yang juga punya satu HP tetapi secara dipakai bergantian. Bahkan dalam pengumpulan tugas kami tidak, sudah ditekankan di satuan pendidikan kami, tidak boleh langsung di saat itu juga harus segera dikumpulkan. Diberi tempo, misalnya kami diberi tempo itu adalah paling cepat mengumpulkan tugas itu adalah 1 kali 24 jam seperti yang tertera kalau kita mau nginep di RT RW. Jadi, atau karena apa? Karena mereka mengerjakannya menunggu nanti orang tuanya pulang. Jadi dalam kegiatan bahasa kami adalah menyesuaikan dengan situasi, Pak Mardhio. Jadi bukan mengabaikan sintak itu. Nah, sintak-sintak yang ada sesuai dengan model pembelajaran memang biasa kami pakai ketika kelas kami tatap muka. Tetapi dalam situasi seperti sekarang, bahwa kami hanya berpikir bagaimana kami bisa melayani siswa sebaik mungkin. Sehingga siswa minimal mereka menerima proses pembelajaran itu dengan baik. Bahkan yang kadang-kadang tidak hanya terjadi di Lampung seperti di Pak siapa tadi ya, Pak Antonius Tamtama itu yang anak kesulitan kami jaringan. Di Bogor saja yang mereka tinggal di pelosok juga kesulitan jaringan. Pak, inilah yang kadang-kadang kami antisipasi. Kadang-kadang LK itu pun kami menyediakan printout yang kami titipkan di satpam sekolah. Nah, anak yang kesulitan itu biasanya ada kurir yang mengambil. Nah, ini adalah salah satu contoh bahwa di kami pun mengalami kesulitan yang sama, Pak. Jadi sekali lagi bahwa bukan mengabaikan sintak, tetapi kami adalah menyesuaikan kegiatan pembelajaran kami adalah menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang kami hadapi di lapangan, sehingga kami harapkan bahwa proses pembelajaran yang kami lakukan ini bisa diikuti dengan seluruh siswa. Ya paling tidak mereka tidak tekan, mereka merasa senang, mereka merasa bahagia tanpa mengabaikan adalah prinsip-prinsip pembelajaran. Itu yang dari kami, Pak Mardhio. Nah, untuk yang berikutnya dari Pak Antonius dan dari Pak Victor, karena ini pertanyaannya lebih banyak ditujukan untuk Pak Atrik dan Pak Maman ya. Maka kami persilahkan kepada rekan-rekan kami. Begitu Bro Srini. Baik, terima kasih. Pak Atrik mungkin memperkuat. Baik, terima kasih. Tadi yang sudah disampaikan Pak Sulis sudah kuat, tidak perlu diperkuat lagi. Apalagi udah kumisnya begitu itu kalau diperkuat bahaya. Ya, baik. Ada beberapa pertanyaan tadi dari Pak Antonius Tamtama ya, dari Lampung. Ini penyederhanaan atau bukan pemadatan ya. Ini memadatkan atau kemudian menyederhanakan. Ya, prinsipnya ini adalah menyederhanakan, Pak. Ya, bahwasanya di dalam penyederhanaan itu ada materi-materi dari KD yang tadinya itu dihilangkan itu kemudian masih bisa disinggung di dalam KD di materi pokok yang KD yang baru itu, bukan berarti menjadi sebuah proses tersendiri. Nah, kalau di kurikulum yang sebelumnya, sebelum dipadatkan kan menjadi materi pokok tersendiri dan diproses secara tersendiri. Tetapi di sini adalah mungkin misalnya tadi di kelas 7 mengenai manusia sebagai citra Allah, lalu tugas manusia sebagai citra Allah. Ini kan yang lama kan diproses sendiri-sendiri, karena ini punya materi pokok yang berbeda, artinya materi pokok yang tersendiri. Nah, di dalam penyederhanaan ini menjadi satu materi pokok tentang citra Allah yang unik, misalnya seperti itu. Lalu kemudian apakah tugas manusia sebagai citra Allah itu hilang? Monggo silahkan.
Ataukah, oh ini masih bisa sebagai manusia yang unik itu, kita punya tugas sebagai citra Allah, masih bisa dimasukkan, itu monggo silahkan. Jadi itu artinya di sini disederhanakan itu dan ada materi pokok yang bisa diintegrasikan itu artinya mereka tidak menjadi materi pokok yang berdiri sendiri, tetapi menjadi apa yang ada di dalam materi pokok itu materi-materinya masih bisa diintegrasikan bukan di masa COVID ini. Jadi itu bukan kemudian menjadi satu. Tetap saja materi pokoknya adalah itu yang kita usulkan. Lalu kemudian kalau mau memasukkan materi dari materi pokok yang lainnya itu bisa saja di dalam. Jadi ini bisa saja, bukan berarti terus kemudian itu mau dimampatkan gitu, tidak. Lalu kemudian mengenai penyederhanaan yang dilakukan secara mandiri, ya, yang dilakukan secara mandiri itu adalah begini, Bapak Ibu. Nah, berdasarkan sharing dari beberapa teman, itu ada sekolah yang begini, pelajaran agama nih misalnya, SMP, ada SMP kelas 7, kelas 8, kelas 9. Saya ketemu dengan kelas 7 itu tidak tentu 1 minggu sekali, karena dalam 1 minggu itu sudah ada jadwal yang selalu bergantian. Sehingga saya ketemu dengan kelas 7 itu tidak dalam seminggu sekali itu selalu ketemu dengan kelas 7. Minggu ini saya ketemunya dengan kelas 7 ABC misalnya. Terus minggu depan saya ketemunya dengan kelas 8. Gitu. Minggu depannya lagi baru ketemunya dengan kelas 9. Nah otomatis kan nggak mungkin mempergunakan KD yang sudah disederhanakan. Karena dari yang sederhanakan ini pun juga masih banyak itu materi pokoknya itu. Lalu kemudian sekolah ini bisa menyederhanakan kembali. Lalu patokannya apa? Ya kalau menurut saya sih patokannya bahwa dari 4 ruang lingkup pendidikan agama Katolik itu jangan sampai hilang. Misalnya kelas 7 itu berarti paling tidak di dalamnya terkandung mengenai ruang lingkupnya mengenai Yesus Kristus. Itu tetap harus ada. Kemudian kelas 8 berarti mengenai Yesus Kristus dan gereja. Kelas 9 mengenai gereja dan masyarakat. Jadi itu ruang lingkup itu yang harus dicapai. Lalu kemudian istilah apa itu nanti? Dituntaskan. Nah ini maksudnya itu adalah dituntaskan itu begini, Tamtama, bahwasanya misalnya kita sudah merencanakan itu sampai dengan 1 semester itu ada 4 KD. Ternyata di dalam proses pembelajaran itu kita tidak mampu menyelesaikan sampai dengan 4 KD. Maka tidak ada kewajiban, jadi menurut di dalam keputusan menteri itu tidak ada kewajiban terus kemudian dipaksakan akhirnya anak diberi kalau dalam bahasanya kalau kita tatap muka di-drill sampai akhirnya harus selesai. Nah itu tidak. Jadi tidak ada kewajiban untuk harus menyelesaikan semuanya gitu. Nah ini yang dimasukkan untuk mengenai ketuntasannya. Tapi di mana setiap KD misalnya dari KD 1 ya selesaikan dulu, tuntaskan dulu KD 1 sampai KD 4 itu. Lalu kemudian 1, 2 sampai 4, 2 dituntaskan jelas. Per KD-nya itu tetap dituntaskan tetapi tidak harus selesai sampai dengan yang direncanakan ternyata SD, maka evaluasi dan penilaiannya ya sampai dengan 3 KD saja. Nah, bagaimana nanti dengan kriteria kenaikan kelas? Tentunya di masa COVID ini pasti akan ada perubahan untuk kriteria kenaikan kelas. Artinya apa? Karena di dalam keputusan menteri itu dalam poin yang menjadi perhatian tadi yang saya sampaikan bahwasanya tidak boleh untuk sampai dengan ketuntasan itu baik untuk kenaikan maupun untuk kelulusan. Nah itu sudah ada ketentuannya di situ. Lalu bagaimana untuk menyederhanakan tadi sudah ya. Jadi kita lihat materi pokok itu aspek-aspeknya itu apa saja di dalam tiap kelasnya itu yang mesti ada.
Lalu kemudian mengenai LK yang bentuk print out tadi. Jadi kalau memungkinkan untuk siswa yang print out boleh, tapi ada juga sekolah yang meminta guru itu meminta orang tua ataupun anaknya yang tidak memiliki perangkat untuk belajar, perangkat Android untuk belajar, mereka tetap belajar dengan cara datang ke sekolah untuk mengambil LK-nya. Jadi bukan mereka yang disuruh untuk print out, tapi datang ke sekolah untuk mengambil LK-nya. Nah, LK itulah yang kemudian diproses dalam pembelajaran di rumah oleh anak-anak. Kalau ini aja enggak punya, lalu kemudian dikirimnya lewat apa gitu ya, terus kemudian sehingga anak bisa memprint out gitu. Jadi itu ada sekolah-sekolah yang setiap hari Sabtu itu ada anak yang memang datang ke sekolah atau orang tua yang datang ke sekolah hanya untuk mengambil itu pelajaran agama, misalnya tidak sempat untuk membuatkan LK, kalau pakai buku pelangi, udah ambil buku pelanginya aja atau beli buku pelanginya, kita tinggal memberikan instruksi untuk mana yang harus dipelajari, doa pembukaan dan sebagainya, itu sepertinya ada di dalam buku pelangi. Lalu kemudian yang mengenai antara KD yang digabung, lalu kemudian dengan materi yang esensial dan KD yang esensial, ya tentunya begini maksudnya itu bahwa di dalam KD ini ada KD esensialnya, tetapi ketika merumuskan judul-judul materi pokoknya itu ada judul-judul materi pokok yang sebenarnya ini bisa diintegrasikan ke materi pokok yang lain sehingga itu bisa dihilangkan, lalu kemudian materi pokok yang esensial itu yang tetap menjadi yang utama untuk dicantumkan di dalam programnya itu. Lalu kemudian di chat ini juga ada yang bertanya, itu kan RPP-nya kan masih daring semua dicontohkan gitu ya. Lalu bagaimana dengan RPP yang luring? Ya prinsipnya sih sebenarnya sama. Ya, dalam jaringan, luar jaringan ya. Kalau kita sudah membuat LK, berarti kan kita tinggal menuliskan di dalam RPP-nya langkah-langkah yang ada di dalam LK itu ya kita tuangkan dalam RPP, atau sebaliknya RPP itulah kita tuangkan dalam LK. Gitu aja. Itu mungkin tambahan dari saya. Bu Sri, mungkin ada dari Pak Maman. Terima kasih Pak Andri. Mungkin Pak Maman, kami persilahkan untuk memberikan penguatan ini atas teman-teman yang bertanya. Pak Maman Sutarman, silakan. Ya, baik, lebih-lebih dari Pak Anton ya tadi ya sudah dijelaskan sama Pak Atrik ya. Lebih-lebih penyederhanaan ya. Kita ingat pelaksanaan dari PAK itu sendiri kan tidak normal ya, yang biasanya 3 kali menit, kalau daring 30 menit orang tua bisa jebol ya. Maka umumnya teman-teman itu ngajar pakai daring itu hanya memberikan stimulus saja, memberikan stimulus selama 30 menit lalu tugas. Nah tadi kapan dikumpulkan itu ada kontrak dengan para siswa, misalnya ada yang 2 hari dan sebagainya. Itu, nah karena waktunya juga tidak normal, memang kita harus memperhitungkan sungguh materi mana, hal-hal apa saja yang pokok-pokok pikiran mana saja yang perlu disampaikan dan mana yang tidak perlu, ya. Dan pasti justru akan lebih banyak pengurangan. Kalau pemadatan menjadi salah sebetulnya. Maka tadi juga, okelah, kompetensi dasarnya sudah kami tawarkan. Tadi Pak Atrik sudah menjelaskan, kalaupun itu tidak tercapai, tidak apa-apa. Tetapi kita berangkatnya dari kompetensi dasar, materi pokok yang mungkin lebih banyak harus dipilih kembali. Ya, misalnya dari 3, karena mengingat situasi, 2 materi pokok saja yang dipilih yang kira-kira esensial yang mendukung KD yang baru itu ya. Jadi penyederhanaan sekali lagi dengan memperhitungkan tadi
bahwa kita ini tidak normal, waktu yang tersedia dan sebagainya. Ya, itu. Lalu yang kedua, saya mau share sedikit. Saya mengajar lebih banyak di paroki ya. Jangan dikira di kota Bandung sendiri banyak orang tua yang keberatan dengan daring. Ya, itu tadi jalan keluar itu saya seperti Patrick. Kami akan LKS bagi tadi yang tidak punya buku siswa. Nah, yang punya buku siswa, mereka disuruh mengerjakan buku siswa itu, ya. Dan mereka mengumpulkannya tadi bisa lewat di foto, lalu dikirim WA dan sebagainya, ya. Jadi sekali lagi kita memang tidak bisa menuntut banyak, ya, karena memang situasinya tidak normal. Materi mungkin yang tadi 8 ya cukup 4 saja, ya. Jadi sungguh-sungguh memperhitungkan kondisi yang ada, ya. Itu saja mungkin beberapa tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Maman dan teman-teman narasumber yang sudah memberikan jawaban, respon terhadap para penanya. Masih ada waktu sedikit, kami buka pertanyaan. Saya langsung tunjuk saja, ini dari NTB, Pak Kordianus Gadur, ya, dari NTB. Dari Jawa Timur, Ibu. Oh, Jawa Timur ya. Kordianus